Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Tiba-Tiba Politik. Senang banget hari ini kita bisa mengobrol lagi tentang tema yang menarik dan juga penting buat kehidupan masyarakat. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Mungkin masih banyak orang yang belum tentu terlalu paham tentang undang-undang ini. Padahal sebenarnya dekat banget kehidupan sehari-hari kita. Nah, sebelum pembahasan kita mulai, saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ramadan dari Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Riau. Dan tentunya aku nggak akan sendirian. Hari ini sudah ada dua narasumber keren yang bakal menemenin diskusi kita. Oke, kepada Kak Nela dan Bang Sadid dipersilakan masuk. Halo. Halo. Gimana, udah lama nunggu? Baru sebentar. Baru sebentar. Sorry. Nggak apa-apa. Boleh? Ya. Mari kita perkenalkan kepada kedua jurnalis dan wartawan redaksi kita. Silakan kenalkan. Yaitu kakak ini siapa namanya? Halo Bang, aku Naila. Halo semuanya, teman-teman yang lagi dengerin podcast ini. Senang banget bisa ngobrol di podcast kali ini. Kepada abang ini siapa namanya? Boleh Halo diperkenalkan? semuanya, perkenalkan saya Sadi Dinata, seorang wartawan redaksi sekaligus editor media. Terima kasih kepada Bang Fadil sudah mengundang kami ke acara podcast kali ini. Ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Menurut Kak Nela dan Mas Sadid, pengertian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk Mas Sadid, sebagai orang yang bekerja di bagian redaksi media, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik? Oke, kalau menurut aku sih, kalau secara sederhananya UU Keterbukaan Informasi Publik itu atau UU KIP adalah undang-undang yang mengatur hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dari badan publik itu sendiri, supaya lebih terbuka aja gitu. Iya. Terus undang-undang ini tuh disahkan tahun 2008 supaya masyarakat bisa lebih mudah pastinya mengakses informasi yang memang menjadi hak publik masyarakat kita semua ini, supaya kita memang kayak gak gampang dibodoh-bodohin lah gitu. Iya, betul. Berarti masyarakat memang punya hak untuk tahu ya? Benar banget. Misalnya informasi tentang penggunaan anggaran, terus kayak pelayanan publik, Ya. terus ada kayak program pemerintah, terus ada juga informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Oh. Kalau dari sisi jurnalis lapangan gimana Kak Nela? Kalau menurut saya pribadi, adanya UU ini penting banget ya buat masyarakat. Jadi cuma mereka nggak menerima informasi doang sepihak gitu. Mereka juga bisa mencari tahu dan ikut mengawasi. Apalagi sekarang masyarakat makin kritis dan aktif mencari informasi kan. Iya. Jadi keterbukaan itu memang dibutuhkan banget lah. Ya. Benar juga ya. Jadi masyarakat bukan cuma jadi penonton, tapi juga bisa ikut mengontrol. Nah, iya benar banget. Jadi kayak ya transparansi lah ya. Iya. Ini ada lagi pembahasan kita, tujuan Undang-Undang KIP. Iya. Kalau menurut kalian tujuan utama dari undang-undang ini apa? Oke, menurut aku dulu ya. Ya. Menurut aku tuh tujuan utamanya tuh tentu untuk menciptakan transparansi antara media publik dan masyarakat itu sendirinya pastinya kan. Jadi badan publik harus harus lebih terbuka kepada masyarakat gitu. Iya. Selain itu juga supaya pelayanan publik jadi lebih baik dan lebih jujur pastinya. Kalau menurut Kak Nela gimana? Ya, saya setuju sih sama yang Bang Said bilang tadi. Menurut saya juga UU ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Karena kalau informasi terbuka kan masyarakat tuh bisa ikut mengawasi kebijakan yang dibuatnya kan.
Jadi masyarakat juga merasa lebih dilibatkan lah dalam hal ini. Oh, berarti bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat juga. Benar. Iya sih, benar-benar iya. Karena masyarakat merasa dilibatkan dan nggak ditutupi lah informasinya gitu. Kadang kan orang suka mikir pemerintah terlalu tertutup. Nah, sebenarnya lewat undang-undang ini masyarakat diberi ruang untuk meminta informasi secara resmi. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau contoh penerapan undang-undang KIP ini dalam kehidupan sehari-hari kita itu seperti apa sih? Kalau contoh di kehidupan sehari-hari itu pasti cukup banyak ya. Misalnya masyarakat tuh meminta informasi tentang dana bantuan sosial, pembangunan jalan, Ya. atau informasi penerimaan mahasiswa dan pegawai negeri. Sekarang juga banyak instansi yang menyediakan informasi lewat website kan resmi, jadi itu lebih mudah lah mengakses datanya, nggak perlu datang gitu, Oh, lebih ke online aja. ada Iya. betul. Itu termasuk bentuk keterbukaan informasi. Jadi masyarakat bisa mengakses data tanpa harus datang langsung ke kantor, karena kan di era sekarang ini ya nggak perlu lah kita ribet-ribet lagi kan, adalah namanya smartphone, ada gadget gitu, kita Iya. tinggal buka Google, terus searching website bla bla bla.com, terus kita ketik, kita bikin, Iya, mudah. kita sharing, kita semua bisa dapat apa yang kita butuhkan lah gitu. Iya, benar. Sekarang banyak informasi yang sudah bisa diakses online. Seperti apa itu? Benar sih banyak, tapi kan ada informasi yang kita nggak bisa semuanya buka ke publik kan. Ya. Itu menarik sekali. Informasi seperti apa yang nggak boleh dibuka kepada masyarakat? Nah, aku jawab boleh. Kalau itu biasanya informasi yang menyangkut rahasia negara, terus ada data pribadi atau hal yang bisa membahayakan keamanan sebuah negara juga gitu. Jadi keterbukaan informasi tetap punya batasan. Misalnya kalau contohnya kayak apa namanya, data pribadi atau semacam rahasia Pemerintah, negara? militer gitu. Kalau bocor ke rahasia ke negara-negara lain kan itu justru berbahaya banget ya. Jadi Iya. kayak gitu tuh ya masih bisa. tergolong tidak bisa ditransparasi kan, karena itu memang tujuannya untuk sebuah negara itu sendiri juga gitu. Berarti nggak semua informasi bebas disebarkan? Benar banget. Karena tetap harus juga memperhatikan etika dan keamanannya juga pastinya kan. Karena kalau nggak kita terlalu terbuka itu justru sangat berbahaya sekali. Nah, Punya batasnya. peran media dan jurnalis. Kalau ngomongin keterbukaan informasi, pasti dekat juga dengan dunia media dan jurnalistik. Ya, Menurut kalian, apa peran media dalam hal ini? kalau menurut aku ya, media punya peran yang penting buat menyampaikan informasi ke masyarakat. Makanya jurnalis itu juga harus benar-benar memastikan kalau informasi itu yang diberikan itu valid dan dapat dipercaya sama masyarakat. Karena Oh. kalau sampai salah informasinya, dampaknya bisa besar banget kan ke masyarakat itu sendiri. Iya, Kalau dari aku tuh sebagai editor media ya, tugas aku tuh memastiin berita yang diterbitkan tuh sudah sesuai fakta dan tidak menyesatkan masyarakat pastinya. heeh. Karena informasi yang salah sedikit saja bisa menimbulkan kesalahpahaman bahkan hoax, terutama untuk kalangan-kalangan yang udah Menengah ke atas. tua lah, yang memang kurang pengertiannya tentang teknologi gadget atau internet. Karena kan di umur-umur yang sudah tua itu kalau dapat informasi yang memang kurang valid itu kayak mereka percaya. Jadi kita juga butuh mengedukasi tentang berita-berita ini dari mulai yang paling kecil hingga yang paling besar atau yang paling tua gitu. Nggak cuman kayak generasi kita saja gitu, yang anak-anak muda ini kan. Iya. Berarti tanggung jawab media itu sangat besar dan sangat berisiko ya? Oh iya, mesti sangat besar. Makanya jurnalis harus tetap mengikuti kode etik jurnalistik pastinya. Kalau menurut tantangan keterbukaan informasi di era digital,
sekarang semuanya serba digital dan informasi menyebar sangat cepat banget. Menurut kalian, tantangan terbesar saat ini apa? Tantangan terbesar itu pasti hoax ya, dan informasi palsu. Ya, Karena sekarang kan semua orang bisa mudah menyebarkan informasi tanpa mengecek dulu benar atau tidaknya. ya, Kadang berita yang belum jelas sumbernya juga langsung viral kan di medsos. ya, gitu. betul-betul. Nah, Betul banget. Kadang media juga ditutup cepat sehingga proses verifikasi bisa jadi tantangan bagi ya kami sendiri juga lah gitu. Terus makanya penting banget memastikan informasi tetap akurat sebelum kita publikasikan kepada masyarakat kan. Supaya Iya. itu tadi menghindar hoax itu. Berarti masyarakat juga harus lebih bijak dalam menerima informasi. benar. Menurut saya masyarakat sekarang juga harus lebih teliti ya, dan jangan langsung percaya sama berita yang belum jelas sumbernya. Nah, gitu. Karena nggak semua informasi di internet itu kan benar. Harus pandai memilah. Iya. Pendapat dan harapan. Menurut kalian ini, apakah keterbukaan informasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik dan lancar? Nah, benar. Menurut saya sendiri, kalau menurut saya itu sudah berkembang cukup baik ya sejauh ini. Apalagi sekarang akses informasi makin mudah lewat internet, ya kan? Iya. Kita tinggal buka HP, kayak yang udah saya bilang tadi, kita tinggal buka Instagram, TikTok, Google atau Chrome, Semuanya ada ya? searching apa yang kita butuhkan, semua insya Allah sudah ada gitu lah. Iya. Terus tapi memang masih ada beberapa informasi yang kadang sulit diakses masyarakat tentunya. Apalagi kalangan masyarakat yang tinggal di pedesaan mungkin terhalang karena internet yang Susah. susah mungkin. Iya, Ya. seperti listrik ya. Iya, ya listrik juga masih susah gitu kan. Setuju sih sama Bang Sadit. Menurut saya juga edukasi tentang hak masyarakat terhadap informasi juga masih perlu ditingkatkan. Ya. Karena masih banyak orang yang belum tahu kalau mereka sebenarnya punya hak untuk meminta informasi publik secara resmi. Kalau harapan kalian ke depannya gimana? Kalau aku sih ya berharap badan publik semakin transparan pastinya tentunya ya. Supaya nggak ada yang namanya salah paham, salah baca berita lagi. Ya. Terus dan pelayanan informasi ini jadi lebih baik lagi pastinya. Jadi kayak masyarakat gampang juga gitu mengakses layanan-layanan publik ini sehingga tidak ada yang sulit lagi lah karena pelayanannya yang baik ini gitu. Iya. Kalau aku mungkin lebih ke masyarakat tuh semakin kritis dalam menggunakan informasi dan lebih bijak aja sih. Dan semoga kedepannya penyebaran hoax juga bisa makin berkurang. Wah, nggak terasa kita sudah mengobrol panjang tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini ya. Benar banget. Dari pembahasan tadi kita bisa memahami kalau keterbukaan informasi itu penting banget. Karena berkaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas, transparan dan terpercaya. Iya, benar banget. Terima kasih banyak buat Kak Naila dan Bang Sadit yang sudah hadir di podcast hari ini. Terima kasih banyak Bang Fadil sudah mengundang kami, sudah mengundang. Ya, Iya, benar banget. Terima kasih Semangat ya, semuanya bisa buat sharing. teman-teman yang menonton. Dan ngobrol santai bareng hari ini. dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Bye-bye Bye-bye semuanya.